Berita bohong atau berita hoax yang melanda dunia media sosial saat ini bukanlah hal yang baru. Sejak zaman dahulu kala, berita hoax ini sudah terjadi. Mulai daripada persoalan sepele sampai kepada persoalan kemanusiaan yang mengorbankan ribuan nyawa. Ini sudah terjadi. Proses pemberitaan bohong atau dalam istilah lain dikenal dengan nama fitnah sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sudah berkembang sejak di abad ke-17. Bahkan ditemukan juga ada berita hoax di abad ke-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Amran Habe di channel Motivasi Pendidikan dan Inspirasi. Kali ini kita akan bercerita tentang berita bohong. Berita bohong memang meresahkan atau dikenal dengan nama hoax. Proses pemberitaan atau penyampaian hoax ini terjadi sejak zaman azali dan pelaku pertamanya itu adalah iblis. Sehingga bisa dipastikan kalau ada orang hari ini yang menjadi agen atau pelaku utama dalam melakukan pemberitaan bohong, maka itu kaki tangannya iblis. Makanya perlu dicermati. Apalagi di era digitalisasi seperti saat ini. Berita hoax atau dalam istilah agama fitnah, ini hakikatnya sangat kejam. Bahkan dalam istilah agama, fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau ada orang dibunuh, nyata dia mati. Tapi kalau ada orang difitnah, ini lebih kejam daripada pembunuhan. Karena dia masih dalam keadaan hidup, sudah terbunuh. Terbunuh kemanusiaan, terbunuh karakter, dan lain sebagainya. Kalau kita setback ke belakang, maka kita akan menemukan sejak zaman dahulu kala, sewaktu teknologi belum terlalu berkembang, proses penyampaian pemberitaan secara bohong ini sudah terjadi. Kita tengok sejarah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terdapat di dalam kitab An-Nihayah fi Gharib al-Hadis. Pernah keluarga Nabi dihantam berita hoax yang dikembangkan oleh Abdullah bin Ubay bin Sahul. Sewaktu menyebarkan berita hoax bahwa istri Nabi, istri Rasulullah berselingkuh dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan. Berita ini begitu cepat beredar karena beritanya sensi.
Dan ini berkembang terus sampai 1 bulan. Nabi terpengaruh dengan berita ini. Nanti setelah turun surah An-Nur ayat 11-26 yang yang menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha terbebas dari perselingkuhan dan fitnah tersebut. Ini berjalan selama 1 bulan. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, berita hoax juga merajalela. Sampai akibat pemberitaan hoax tersebut, ada sahabat yang membunuh Utsman bin Affan, di mana sahabat Utsman bin Affan dituduh, tuduhannya sangat keji. Katanya Khalifah Utsman bin Affan mengeluarkan surat perintah untuk membunuh sebuah rombongan dari Mesir. Padahal surat itu tidak ada. Pada zaman Khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia dituduh tidak menegakkan hukum Allah. Sehingga terprovokasilah beberapa orang, diantaranya Abdurrahman bin Muljam, yang kemudian tega membunuh Sayyidina Ali. Padahal Abdurrahman bin Muljam ini terkenal alim, terkenal ahli ibadah, masih terpengaruh dengan berita hoax. Sahabat sekalian, betapa berbahayanya ini berita hoax. Di era digitalisasi seperti saat sekarang ini, proses melahirkan berita hoax ini sangat mudah. Oleh karenanya, sahabat, kita harus memahami betul seperti apa sesungguhnya ciri daripada berita hoax tersebut. Kalau kita maknai, hoax ini adalah berita bohong atau kabar palsu. Atau ada juga yang memaknai hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca ataukah pendengarnya agar dia percaya. Ada juga yang memaknai hoax itu adalah rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun dijual sebagai kebenaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kepada kita agar mengerti betul ciri-ciri daripada berita hoax, agar kita semua terhindar dan terlepas dari jeratan. Jangan sampai kita ini bisa menjadi agen pemberitaan hoax. Tidak sengaja kita membaca, menarik, lalu kita sebar. Maka cirinya adalah, yang pertama, berita ini didistribusikan melalui email atau media sosial yang memiliki efek domino yang lebih besar. Jadi pesannya secara berantai, dari situs-situs email, di Facebook, di grup-grup WA, di Instagram, biasanya masuk ke situ. Yang kedua, isi pesannya membuat orang cemas atau panik. Para pembaca yang membaca isi pesan tersebut membuat dia panik. Yang ketiga, pengirim awal hoax ini tidak disebutkan atau tidak diketahui identitasnya. Sumber awalnya tidak jelas. Itu. Dan biasanya dia selalu meminta untuk
disebar, dibagikan. Maka waspada terhadap judul daripada berita tersebut. Biasanya judulnya provokatif. Salah satu contoh yang lagi viral akhir-akhir ini, pemerintah mau menutup pesantren. Nah, itu provokatif kan sifatnya. Ada lagi, anak presiden komunis Tiongkok menjadi perwira polisi di Indonesia. Ini semua berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar. Sahabat sekalian, kenali ciri-ciri pemberitaan tersebut. Kalaupun ada berita yang kita anggap bisa membuat gaduh ruang-ruang publik, maka sebaiknya berita ini jangan disebar. Kita pelajari secara seksama, kita teliti secara seksama akan kebenaran berita tersebut. Telusuri sumbernya dari mana. Penelusuran secara digital pun bisa kita lakukan agar kita terhindar sebagai agen hoax. Bayangkan kalau pemberitaan hoax ini mengkristal di tengah masyarakat, ini bisa menjadi pembenaran. Banyak sudah negara yang rusak dan hancur akibat pemberitaan hoax. Dalam skala besar. Dalam skala kecil, banyak kelompok-kelompok masyarakat yang rusak dan hancur akibat berita-berita hoax, berita-berita fitnah yang berkembang di kalangan mereka. Sahabat, inilah yang bisa saya sampaikan. Hati-hati terhadap berita hoax, hati-hati terhadap berita bohong, dan hati-hati terhadap fitnah. Karena fitnah itu jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.